Jadi saya baru aja dapat order dari klien travel agent ya. Mereka pengen supaya landing page mereka di-redesign supaya kelihatan trendy. Dan waktu yang mereka kasih ke saya cuma kurang dari 2 hari. Nah, kalau gitu gimana caranya supaya saya bisa deliver semaksimal mungkin dengan waktu yang ada? Nah, di sini, di video ini saya akan nge-spill gimana cara saya ngeidentifikasi problem, kemudian gimana cara solvingnya. Nah, penasaran kan? Coba tonton sampai habis ya, khususnya buat yang lagi belajar bikin case study atau para profesional UI UX yang lagi cari-cari inspirasi ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya pengen ngasih tahu nih, sepanjang nanti saya ngejelasin, saya akan pakai file Figma yang di dalamnya itu udah ada rincian proses-proses yang saya lakukan ketika saya ngeredesign project ini. Nah, untuk itu, mangga buat teman-teman yang pengen ngulik filenya, silahkan di-download di community. Dan untuk linknya itu udah saya kasih di description. Yuk, pertama kali dapat orderan dari klien, kita perlu teliti lebih lanjut tentang apa sih ekspektasi dari klien terhadap hasil pekerjaan kita. Kita perlu tahu nih, kayak apa sih yang mesti kita improve, lalu kenapa saya mesti improve itu, dan apa indikatornya yang membuat hasil saya, pekerjaan saya nanti itu akan lebih baik daripada hasil existing platform landing page yang udah ada atau apapun ya, produknya bisa apapun. Lalu yang lebih penting lagi, apa sih ekspektasi dari user dari platform klien itu? Nah, di sini saya nggak mendapatkan penjelasan mendetail. Jadi si kliennya ini, mereka juga sendiri nggak tahu apa yang mereka inginkan. Karena itu, saya coba putusin untuk lihat-lihat dulu deh platformnya seperti apa sih gitu. Sampai si klien ini kepikiran untuk ngeredesainnya. Nah, kita coba ya explore sedikit. Misalkan di fitur masuk nih. Nah, di fitur masuk ini ternyata saya nggak nemu nih gimana caranya saya bisa daftar diri ke platform ini. Melainkan saya tiba-tiba sudah ditodong dengan masukin nomor telepon atau masukin WhatsApp gitu. Padahal untuk mendaftarnya sendiri nih saya nggak ngerti gimana caranya. Itu. Dari sudut pandang atau dari sini aja kita udah bisa ngelihat bahwa landing page ini masih belum memenuhi aspek yang mendasar, misalkan login page kayak gini. Nah, maka dari itu saya mutusin untuk ngebikin project goals adalah dengan meredesign produk supaya bisa usable dulu dengan cara memperbaiki yang flaws-flaws yang sifatnya mendasar. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang flaws-nya itu ada apa aja selain daripada yang tadi saya mention. Di sini, setelah saya menetapkan goals dari project redesign apa, saya langsung coba memvisualisasikan apa aja sih yang akan saya kerjakan. Nah, kalau teman-teman lihat visualisasi ini, mungkin salah satu atau beberapa dari teman-teman ini akan bertanya, kalau misalkan cuma redesign, kenapa saya nggak langsung masuk ke redesign aja gitu? Tapi kenapa saya malah harus testing dulu, kemudian define? Nah, jadi gini teman-teman, kita balik lagi ke goals yang saya tetapkan, yaitu adalah menjadikan supaya produk ini bisa usable atau bisa dipakai dulu deh gitu. Nah, siapa pihak yang berhak untuk nentuin apakah produk ini usable atau enggak? Nah, jawabannya tentu saja user. Karena itu, kita harus tahu dulu nih, siapa user dari landing page ini. Kemudian memahami apa sih yang akan mereka lakukan dengan landing page ini supaya kita jadi bisa menyediakan fitur-fitur yang akan membantu mereka. Kayak gitu. Nah, nanti bakal didetail lebih lanjut di tahap define ya tentang user siapa. Nah, sementara di tes ini, saya pengen ngasih lihat ke teman-teman kira-kira apa aja peluang-peluang yang bisa kita explore lebih lanjut ya. Supaya landing page ini bisa lebih kontekstual. Oke? Okay? Yang pertama yaitu tes. Nah, di tahap ini kita pengen tahu nih secara lebih detail apa aja sih masalah yang ada di platform ini, seberapa parah, dan
apa opportunity yang bisa kita ambil supaya platform ini bisa lebih mantap. Nah, di sini saya pakai dua metode, yaitu expert review sama heuristic evaluation. Kita mulai dulu dengan heuristic evaluation atau HE ya, biar gampang nyebutnya. Jadi HE ini mudahnya adalah sekumpulan indikator. Di sini ada 10 indikator ya, yang bisa dengan 10 indikator ini kita bisa tahu apakah produk ini usable atau enggak. Kalau misalkan ada salah satu dari indikator ini yang sekiranya bermasalah, maka produk belum bisa dinyatakan usable. Dan enaknya dengan metode HE ini, kita bisa nentuin seberapa parah dari isu yang kita temukan ya. Nah, di sini saya nggak akan bahas lebih lanjut ya tentang indikator-indikatornya apa aja dan contohnya gimana ya, karena keterbatasan waktu. Jadi di sini saya pengen bilang aja bahwa dari 10 indikator yang ada, hampir semua indikator ini punya masalahnya masing-masing dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, mulai dari kosmetik sampai ke major problem ya. Yang dari situ aja kita udah rasa-rasanya kita bisa sepakat bahwa platform ini memang membutuhkan perawatan atau concern lebih lanjut ya, supaya aspek usability-nya bisa kita improve. Nah, apa aja aspek yang bisa kita improve supaya kita lulus HE? Nah, di sini saya udah pakai expert review ya. Expert review itu gampangnya adalah kita nge-scanning dari tiap page demi page dari platform ini, dan kita ngasih tanda apa aja sih yang sekiranya bisa kita improve ya. Nah, di sini kurang lebih saya udah ngasih berapa komentar ini. Ada 44 komentar dan tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Nah, buat teman-teman yang barangkali pengen tahu saya ngasih komentar apa, teman-teman bisa download file Figma ini di community ya. Untuk lagi-lagi untuk deskripsi untuk linknya udah saya kasih di description. Oke. Nah, karena saya nggak bisa nge-explain ya satu persatu apa yang saya tandai, maka untuk penjelasan lebih lanjutnya teman-teman bisa simak nanti di tahap ketika kita udah masuk ke tahap desain. Nah, di sana saya bakal nge-spill aspek-aspek apa aja yang akan saya benahin kayak gitu. Oke. Maka dari itu kita lanjut ke next step, yaitu define, di mana kita akan tahu nih siapa user yang pakai produk ini dan apa ekspektasi mereka. Kedua yaitu define. Nah, define itu apa? Yaitu adalah kita lebih memahami siapa sih user kita dan ekspektasi mereka apa. Idealnya untuk penentuan user persona, user story itu haruslah melalui serangkaian proses riset yang valid ya. Seperti ngelakuin studi literatur atau langsung melakukan wawancara ke usernya. Nah, tapi karena lagi-lagi ini saya hanya punya waktu kurang dari 2 hari saja. Karena itu saya pakai proto persona. Nah, proto itu apa? Proto persona itu adalah persona yang dibentuk berdasarkan asumsi dari desainer, yaitu saya sendiri ya. Karena itu tentu saja ini tidak bisa mewakili user yang sesungguhnya, tapi setidaknya dalam proses redesign ini sangat membantu lah buat saya untuk melakukan beberapa pembenahan ya, yang nanti akan saya spill lebih lanjut. Nah, di sini saya bikin ada 3 tipe persona, yaitu pertama experience atau repeat buying user, ada first timer, dan ada observer. Nah, ini saya bahas sedikit ya. Experience user itu adalah tipikal user persona yang memang udah tahu tentang Marpaung sebelumnya, atau orang-orang yang memang udah yakin akan melakukan transaksi di Marpaung Travel Agency ini. Jadi dia adalah sumber dari cuannya daripada perusahaan experience user ini. Dan yang kedua adalah first timer user. Kalau first timer user ini dia itu masih kayak menimbang-nimbang apakah dia bakal pakai Marpaung Travel Agency atau enggak. Nah, perbedaannya nanti bisa kita lihat ya di user story-nya. Kemudian ada tipe ketiga yaitu observer. Kalau observer ini dia sama sekali bukan customer dari Marpaung ya. Tapi dia
punya kepentingan untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Marpaung. Misalkan kayak bankir untuk memeriksa kreditornya, terus ada mahasiswa untuk mungkin mereka lagi riset tentang travel agency dan sebagainya ya. Nah, dari ketiga ini saya jabarin lagi nih di list down ya, user story dari masing-masing user persona. Contohnya kayak sebagai experience user saya ingin dapat order tiket supaya saya bisa melakukan perjalanan. Nah, dari sini kita bisa tahu ya experience user ini butuh fitur seperti apa, first timer dan seterusnya gitu. Dan ini akan sangat membantu kita sebagai developer untuk membuat fitur apa sih yang akan dipakai oleh user kita. Dan kedua, ini yang penting dalam proses redesign ini adalah kita jadi bisa melakukan restrukturisasi ulang information architecture yang sekarang existing ada. Nah, saya akan bahas lebih lanjut ya di sesi berikutnya lagi-lagi. Nah, di sini saya ngasih note ya. Kalau di ketiga user persona ini, mereka sama-sama butuh fitur supaya mereka bisa nanyain informasi yang nggak ada di website. Nah, untuk itu akan ada treatment khususnya ya, yang lagi-lagi nanti akan saya spill di session selanjutnya, gitu ya. Nah, terakhir ini saya bikin user flow juga. Jadi di sini kita bisa tahu ya, flow dari masing-masing fitur itu apa aja. Nah, tapi belakangan saya menyadari bahwa pembuatan user flow ini kurang berperan dalam proses redesign, jadi kita bisa skip dulu bagian ini ya. Oke. Nah, barangkali itu ya tentang define. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masuk tahap desain yang notabene mungkin ini tahap yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Desain ini yang pertama saya ingin bahas adalah masalah coloring atau pewarnaan ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya di landing page Marpaung ini ya, dari home-nya aja ini kita udah bisa lihat bahwa mereka terlalu menitik beratkan pada penggunaan warna merah ya, merah di mana-mana. Kemudian kita lihat warna secondary-nya juga bahkan sebentar ini agak lama. Nah, muncul bahkan warna secondary-nya juga masih gradasi dari warna merah gitu. Maka dari itu, di sini saya punya inisiatif untuk redefine lagi color style-nya ya. Jadi di sini saya nge-redefine lagi gradasi warna merahnya. Dan ngomong-ngomong ya, primary itu biasanya merupakan warna brand dari perusahaan yang notabene di platform ini memang menggunakan warna merah. Nah, kemudian saya nge-define juga warna aksennya. Warna aksen adalah warna pendukung ya daripada warna primary yang udah ditetapkan. Di sini saya menetapkan pakai warna biru. Nah, kemudian ada juga warna netral. Kalau warna netral itu adalah warna-warna gradasi dari warna hitam ya, dari putih, abu ke hitam. Nah, warna netral ini digunakan untuk elemen-elemen yang sifatnya teks ya, gitu. Nah, kemudian ada juga warna semantik. Nah, kalau warna semantik ini adalah warna penanda ya untuk beberapa state kayak misalkan warning, success sama error state-nya seperti apa. Dan masing-masing juga punya gradasi warnanya ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena kalau kita terlalu bergantung pada satu warna ya, seperti yang saya tunjukkan di sini, itu sebagai user yang apalagi kalau misalkan usernya itu punya masalah dengan buta warna ya, dia akan sangat sulit untuk membedakan mana primary button, mana yang secondary gitu. Atau bila misalkan penjelasan saya ini masih dianggap terlalu estetik ya, nah saya ingin nunjukin bahwa dalam platform sebelum redesign ini mereka menggunakan warna state error mereka dengan warna biru ya, yang notabene ini akan menyalahi aturan dari warna semantik ya. Karena untuk error state di warna semantik itu ditentukan bahwa warnanya perlu warna merah ya. Sementara biru itu biasanya melambangkan informasi ya yang netral. Nah, maka dari itu di sini saya akan nunjukin ya hasil redesign saya. Jadi di layar home ini teman-teman banyak ngelihat perubahan ya yang sangat signifikan ya.
Tapi di sini kita lagi-lagi fokus dulu ke warna. Jadi di warna secondary ini saya pakai warna biru ya untuk buttonnya. Kemudian masuk ke halaman lainnya, ini masih konsisten align ya. Saya pakai warna biru untuk secondary dan elemen-elemen lainnya. Kemudian bahkan untuk ilustrasinya pun saya coba kombinasikan antara biru dan merah. Untuk error state sendiri di sini seperti yang saya bilang, warna error haruslah pakai warna merah seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Lagi, jadi karena mungkin saking senengnya developer pakai warna merah, mereka bahkan menggunakan warna merah untuk placeholder yang menurut saya pribadi seharusnya pakai warna netral ya, karena warna merah itu adalah salah satu warna yang paling kontras, yang paling nusuk ke mata gitu. Jadi penggunaan warna merah itu harus digunakan secara lebih bijak. Nah, di sini ketika kita buka halaman jadwal aja, ini kita udah tertohok dengan warna-warna merah ini gitu. Dan di bentuk formnya sendiri itu, sebentar ya, agak lama dibukanya. Oh maaf, saya salah pilih. Nah ini ini aja saya salah pilih aja udah menunjukkan ada something wrong ya sama usability-nya. Karena saya nggak bisa ngebedain mana yang secondary, mana yang primary. Nah, di dalam formnya sini aja nih udah pakai warna merah nih placeholdernya ya. Masih mirip kayak di homepage itu. Jadi pada versi redesign saya mencoba meminimalisir penggunaan warna merah ya. Di sini saya cenderung pakai warna netral ya, karena memang mereka bukan fokus utama dari goals yang ingin dicapai sama user ya. Dan di sini juga saya pakai warna abu biru kehitaman lah ya, jadi tidak terlalu menohok. Dan saya di sini bermain layout tipografinya juga ya, supaya ini tetap terlihat elegan dan juga tidak terlalu mencolok. Dan di formnya pun karena saya menggunakan warna netral, jadi tampilan formnya pun tidak terlalu mencolok seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang empty state ya. Jadi Marpaung ini punya beberapa halaman yang memang nggak ada konten atau isinya gitu ya. Nah, di sini letak kesalahannya adalah Marpaung nggak mengasih eh, kontekstual terhadap empty state. Jadi user nggak tahu nih kenapa di sini belum ada tulisan. Terus apa yang mesti dilakukan kalau misalkan belum ada tulisan? Bagi user yang mungkin non-tech savvy ya, dia akan kebingungan nih, dari sini apa saya mesti klik ini atau kemana ya. Nah, di sini nggak ngasih sama sekali arahan dari developer kepada user tentang apa yang mesti dia lakukan selanjutnya. Nah, maka pada versi redesign ini, di sini saya coba elaborasikan ya ilustrasi dengan konteksnya supaya lebih kontekstual. Bahwa di sini saya bilang kami sedang mempersiapkan konten blog yang berkualitas gitu. Dan juga ngasih arahan supaya user bisa mungkin kembali ke beranda atau explore ke akses ke fitur yang lainnya gitu. Dan bahkan di sini saya nambahin breadcrumb ya supaya user nggak terlalu bingung sama informasi struktur halamannya kayak gimana. Kalaupun misalkan user nggak mengklik kembali ke beranda sini yang udah cukup sangat prominent, user bisa ngeklik home lewat sini ya. Itu sih perbaikannya. Kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu visual hierarchy ya. Visual hierarchy itu pada dasarnya adalah ketika user memasuki suatu halaman ya, apakah dia langsung mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan di halaman itu? Kalau ya, maka berarti ada kemungkinan bahwa si halaman itu telah menerapkan visual hierarchy yang pas ya. Nah, namun apabila user menjadi kebingungan, tidak tahu mesti apa yang harus dia fokus atau dia lakukan pada halaman itu, maka ada kemungkinan bahwa
visual hierarchy-nya belum bekerja. Saya kasih contoh di halaman ini ya, kalau teman-teman lihat. Di sini visual hierarchy-nya, mohon maaf kepada developernya, mungkin cukup berantakan ya. Kenapa saya katakan berantakan? Pertama, dari sisi warna aja dulu ya. Di sini warnanya saling bentrok satu sama lain, di mana di sini form pakai warna merah, terus warna detail jadwal kuning, backgroundnya gradasi ungu ke biru, lalu secondary buttonnya tiba-tiba biru di sini. Nah, di sini masing-masing menyita perhatian. Jadi user akan bingung nih, perhatian fokusnya apakah dia mau memperhatikan detail atau data pemesan dulu atau gimana. Nah, karena itu di sini kita perlu merombak visual hierarchy-nya ya. Dan ketika saya menyebut visual hierarchy, ini bukan serta-merta hanya masalah warna, namun juga masalah penentuan weight dari fontnya, tipe font, lalu besar kecilnya gitu ya. Dan juga masalah problem ketika user mencoba untuk mengisi form di sini ya. Dia pertama akan memasukkan nama pemesan ya. Namanya apa, kemudian email. Nah, ketiga ya, tentunya kita mengharapkan user akan langsung menuju ke form nomor telepon ini. Nah, namun karena di sini ada keterangan ya tentang penggunaan form email itu apa, jadinya perhatian user akan kedistraksi sama caption ini gitu. Jadi bukannya langsung ke nomor telepon, tapi dia akan membaca dulu deskripsi caption kecil yang ada di sini, baru ke nomor telepon. Yang notabene ini sangat distractful ya, mengganggu apa yang seharusnya user fokus dan kerjakan supaya dia bisa menuntaskan flow-nya. Nah, maka dari itu di versi redesign ini saya mencoba melakukan redesign di halaman tersebut ya. Nah, di sini saya pampang paling jelas di antara elemen lainnya adalah judul halaman ya. Supaya user dapat konteks ya ketika dia pertama kali mengunjungi halaman ini, dia tahu bahwa ini adalah halaman tentang data penumpang. Nah, lalu di sini saya tetap pertahankan informasi tentang detail jadwal berangkat ya. Namun perbedaannya adalah di sini saya tidak lagi menggunakan warna-warni yang terlalu mencolok ya. Dan bahkan informasi detail tentang jadwal berangkat ini saya sembunyikan. Jadi bisa expanded, bisa collapse ya, tergantung keinginan user. Dan kemudian paling penting adalah di form ini ya, saya menggunakan flow secara vertikal. Jadi user bisa fokus ke sini dulu, kemudian fokus ke data pemesan, kemudian ke data alamat ya. Jadi flow-nya terstruktur seperti itu. Secara pengamatan bola mata pun, pergerakan bola mata pun lebih enak gitu, karena dia bisa menggerakkan bola mata atau menggulirkan mouse secara vertikal gitu. Oke. Lalu tentang typeface yang digunakan landing page ini ya. Kita coba cek typeface-nya apa yang digunakan. Nah, di sini kita dapat info quicksand ya. Mereka pakai quicksand yang menurut saya pribadi ya, quicksand itu adalah typeface yang enak atau bagus digunakan untuk sebagai heading. Nah, tapi bukan typeface yang baik untuk digunakan sebagai body ya. Jadi penggunaannya terlalu spesifik ke headline. Sementara di platform ini mau heading mau body itu pakai typeface typical quicksand ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat kelemahannya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya dari tulisan body content ini sangat kelihatan berat sekali gitu. Karena quicksand ini punya tipikal boldness-nya yang memang tebal gitu. Dan ini memperlambat kecepatan baca kita. Nah, tentunya kita nggak mau dong user kita punya kesulitan untuk melakukan scanning informasi terhadap konten yang kita tawarin. Nah,
Supaya user bisa scanning halaman dengan cepat ya, yaitu salah satu jalannya adalah merubah typeface yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan untuk keseluruhan proses redesign ini saya menggunakan yang namanya Inter ya. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau Inter itu dia punya typeface yang cocok digunakan sebagai headline, namun juga bisa digunakan untuk body font ya. Nah, dari sini kita lebih bisa nge-scanning ya halaman, mana halaman yang heading ya, bahwa di sini kalau misalkan kita akses halaman cara pembayaran, di sini sudah ada langsung judulnya. Dan juga saya bisa scanning nih tentang step by step apa yang mesti saya lakukan untuk pembayaran via ATM Bank Permata ini secara lebih nyaman ya. Baik teman-teman, di sini sampai sini saya sudah membahas ya beberapa aspek mulai dari visual hierarchy, typeface, sampai ke coloring ya. Semua itu adalah elemen-elemen yang sangat dibutuhkan supaya user dapat memahami halaman sesuai dengan konteks yang developer inginkan. Nah, atau dengan kata lain, saya ingin supaya setiap halaman yang di-browsing oleh user itu memiliki tingkat legibility yang tinggi. Legibility di sini artinya keterbacaan ya. Yang kalau keterbacaannya tinggi, maka seperti yang sudah saya ulang-ulang sebelumnya, mereka akan tahu untuk apa halaman ini dan apa yang mesti mereka lakukan supaya mereka bisa mencapai goals-nya. Nah, setiap desain yang saya tampilkan di sini itu terinspirasi dari satu aplikasi namanya Wise. Nah, jadi Wise ini semacam platform untuk transfer uang ke berbagai negara secara mudah. Nah, tapi yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah bagaimana Wise ini menggunakan negative space-nya secara efektif ya. Jadi di sini banyak sekali elemen-elemen putih ya, yang mana membuat user itu bisa memahami untuk apa halaman ini dibuat dan apa yang mereka mesti lakukan di halaman ini. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa di sini terlalu hampa atau kosong ya, tapi justru kehampaan dan kekosongan itu yang membuat user mengerti apa yang mesti mereka lakukan di halaman-halaman ini. Selain itu, yang saya kagumi dari Wise adalah legibility ya. Lagi-lagi tingkat keterbacaannya yang sangat tinggi ya. Sehingga developer dari Wise ini dapat mengarahkan user dari mulai satu flow ke flow lainnya dengan sangat seamless ya, tanpa friksi, tanpa halangan. Nah, seperti itu. Nah, bila mana teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Wise ini, silakan coba gunakan sendiri ya aplikasi Wise-nya. Terakhir, kita memasuki tahap evaluation. Jadi di tahap ini saya hanya tinggal menguji kembali ya hasil redesign saya menggunakan heuristic evaluation atau HE ya. Nah, di sini lagi-lagi saya nggak akan bahas terlalu detail ya, tapi secara overall ya, kalau teman-teman lihat dari masing-masing indikator yang saya tampilkan di sini, kebanyakan masalah sudah solve ya, namun memang masih ada beberapa ada beberapa bagian yang memang masih punya major problem. Salah satunya di fitur login ini, dan juga ada minor problem kayak gitu. Karena dua hal ini merupakan dua hal yang di luar kapasitas saya untuk menyelesaikannya, jadi saya harus bicara lebih lanjut ke klien saya. Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya adalah di sini saya berhasil untuk ngeredesign sekitar 99% ya dari yang tadinya clutter
eh, sulit untuk menavigasi fitur yang diinginkan, sampai akhirnya saya berhasil untuk mengsederhanakan flow-flow sehingga masing-masing user persona yang sudah saya tetapkan sebelumnya bisa mencapai goals mereka melalui landing page Marpaung Travel Agency ini. Itu aja barangkali dari saya teman-teman. Jangan lupa like, komen, atau subscribe bila mau channel ini supaya saya tambah semangat untuk nge-ranting platform-platform lain yang sekiranya butuh untuk di-ranting supaya kualitas mereka bisa lebih baik lagi, atau barangkali teman-teman mau untuk ngasih study case ke saya untuk saya ranting, boleh sekali ya. Dan juga bila mana teman-teman mungkin punya pendapat lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Itu aja dari teman-teman saya. Thank you.